Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Kita siap menyembah Tuhan. Amin. Ayo. Ayo kita mulai. Dan persilakan Bapak Kona berdoa. Belum mari kita Bapa dalam surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas kesempatan untuk berikan kepada kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini, awal akhir semua ke dalam tangan. Urapi kami semua yang hadir sore hari ini Tuhan, yang melayani kami. Urapi dan kuasa Roh Kudus. Biarlah ibadah kami berjalan sesuai dengan kami pulang bahwa berkat rohani yang berlimpah bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan. Kami yang kami pendatang dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Kepada urapan Allah. Ajari aku Tuhan dari perasaanmu. Glory Jesus. Terima kasih Yesus.
terserah bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Hormat, kemuliaan, keagungan serta kemasyuran hanya bagi Engkau Allah kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami untuk kami dapat menyenangkan hati Tuhan, terlebih juga untuk kami dapat mendengar suara hati-Mu. Oleh karena itu berbicaralah kepada kami akan membuka telinga pendengaran kami, lalu menyediakan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi benih firman Tuhan. Segala upaya kuasa kegelapan kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus tetap menguasai setiap kami, baik hati, pikiran, bahkan pendengaran kami. Kami sambut suara hati-Mu lewat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Ya, shalom. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya sudah katakan ke Pak Jonet, oleh anugerah Tuhan, beberapa hari kemarin saya sambil bercanda, saya katakan bertepatan waktu Pak Jonet minta melayani tackle ini, saya katakan bertepatan itu hutnya saya katakan gitu ya. Nah, tadi juga di gereja tempat kami, jemaat juga buat surprise kepada saya. Mereka buat sedemikian rupa acaranya, walaupun tidak terlalu heboh, tapi bagi saya karena saya tidak tahu, di akhir ibadah itu mereka minta saya berdiri di depan, lalu jemaat mereka membawa sesuatu ke depan. Puji Tuhan. Nah, saya katakan Pak Jonet, saya mau bawa gitar, saya bilang. Saya mau nyanyi. Saya tanya Pak Jonet, bisa apa tidak? Pak Jonet, oh bisa. Saya bilang walaupun tidak bisa, saya tetap nyanyi. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan berikan saya sebuah gitar yang menurut saya baik, ya. Dan itu mulai tahun 2007 kalau tidak salah. Hanya gara-gara saya main gitar di Jakarta, waktu saya masih dipercayakan melayani di Tiberias, itu 11 tahun saya pergi pulang minggu kedua dan minggu keempat selama 11 tahun. Dan waktu saya main gitar di kantor, ada satu majelis bilang, loh, Pak Herman bisa main gitar? Saya bilang, ya bisa. Bisa dong nyanyi sambil melayani? Bisa. Dia langsung kasih saya uang 2,5 juta. Waktu itu 2007 kalau tidak salah. Dan akhirnya saya langsung seusai ibadah besoknya mungkin dengan uang yang ada saya pergi ke Mall Kelapa Gading dan saya membelikan gitar ini. Puji Tuhan. Jadi sudah berapa tahun dia? 18 tahun. Ya, 2007 ke 2025. Puji Tuhan. Nah, saya akan berkhotbah hari ini berbeda dengan biasanya. Ya. Dan apa yang saya khotbah hari ini, tadi saya sudah khotbah di jemaat. Karena seingat saya sudah sekian puluhan tahun saya jadi hamba Tuhan, melayani di mana-mana. Baru kali ini saya melayani dengan cara ini. Ada istilah nada dan sabda. Jadi ada nyanyi, ada firman-Nya. Jadi nanti saya akan bawa yang pertama, saya katakan saya hidup karena kemurahan Tuhan. Saya khotbah tentang kemurahan Tuhan. Kemudian saya nyanyi kedua, Tuhan Gembala yang baik. Saya khotbah tentang Tuhan Gembala yang baik. Yang ketiga saya nyanyi tentang Tuhan sumber kekuatan. Saya nyanyi dengan Tuhan sumber kekuatan. Yang terakhir Tuhan memimpin langkah hidup saya. Saya nyanyi, saya berkhotbah dengan Tuhan memimpin langkah hidup saya. Cuman ada satu lagu mendahului dari 4 lagu itu. Jadi 5 lagu hari ini, bisa bilang amin? Haleluya. Kiranya 5 lagu ini tidak memupus harapan, kerinduan saudara untuk dengar saya khotbah karena kebanyakan nyanyi. Ini karena lagunya bukan lagu bahasa kita, saya menjelaskan dulu daripada nanti saya nyanyi apa artinya. Karena mau diterjemahkan ke Indonesia itu agak susah juga.
Jadi lagu ini menyatakan begini, kita anak Tuhan. Kalau ada orang bertanya, apa sih sebetulnya yang menjadi kebanggaanmu? Apa yang menjadi keuntunganmu? Apa yang menjadi kemuliaanmu? Ya, sebagai orang percaya. Apa yang membuat engkau selalu bernyanyi? Kalau ini pertanyaan datang ke kita. Lalu lagu ini berkata, aku punya cerita. Cerita itu menceritakan tentang ada seseorang. Dia itu juru selamat saya, dia itu sahabat saya, dia itu raja saya. Jadi kalau lalu di refnya berkata, aku mencintai Yesus, Yesus cinta saya, dan cinta kasih saya kepadanya dari hari ke hari terus bertumbuh. Bila engkau masih bertanya, aku akan selalu menjawab, aku cinta Yesus dan Yesus cinta saya. Katakan amin dulu.
Sabar, masih ada 4 lagu lagi. Nah, saya katakan tadi, saya akan berkhotbah. Yang pertama tentang saya hidup karena kemurahan Tuhan. Saya akan nyanyi dulu tentang kemurahan Tuhan ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku sembah Kau Tuhanku, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sama-sama remnya. Ku sembah terus tangan. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 63 ayat yang keempat berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Ayat tersebut berbunyi, karena kemurahan-Mu lebih baik. Kata lebih baik dalam terjemahan sehari-hari, dia memaknai lebih baik itu lebih berharga dari eksistensi hidup kita. Yang setuju bilang amin. Coba bilang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan lebih baik, lebih berharga dari semua yang ada pada saya. Oke, ayat ini menekankan bahwa kasih setia dan kebaikan Allah, kemurahan dan anugerahnya lebih berharga. Sekali lagi, dari segala apapun, bahkan atribut-atribut diri. Mau sebagai apa kita pegawai, sebagai pimpinan, sebagai apapun, kita sebagai orang-orang yang punya nama, orang yang dihormati, semua itu berada di bawah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ayat ini merupakan bagian doa daripada Raja Daud. Kapan dia menyatakan ini? Di saat justru Daud mengalami kesusahan. Yang hebatnya adalah kesusahan yang dia alami itu tidak mengurangi respeknya terhadap Tuhan yang dia percaya. Bilang amin. Nah, kadang-kadang kita kalau lagi susah, semua lupa. Bahkan ayat firman yang ada di otak lupa semuanya. Tapi rupanya Daud berbeda. Kesusahan boleh datang, tapi tidak mengurangi nilai kemurahan Tuhan yang dia alami, tidak mengurangi respek, tidak mengurangi tanggapan, tidak mengurangi sikap diri terhadap Allah, bahwa Allah itu Allah yang baik. Nah, kemurahan Tuhan dalam Alkitab ini merujuk pada beberapa hal. Yang pertama,
Ketika kita bicara tentang kemurahan Tuhan, itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Saya yakin bukan hanya saya yang berulang tahun lalu bila mengalami kebaikan Tuhan. Semua yang ada di ruangan ini juga kita mengalami kebaikan Tuhan. Yang kedua, kasih sayang Tuhan. Ya, kita mengalami kasih sayang Tuhan. Ada banyak hal yang kita bisa terjemahkan bahwa saya mengalami kasih sayang Tuhan. Pemeliharaan Allah, ini bicara tentang kemurahan. Pemeliharaan Allah yang tidak pernah terbatas untuk siapapun yang percaya kepadanya, khusus untuk hari ini, lebih khusus lagi untuk saya. Karena sepanjang tahun Tuhan jaga, sepanjang tahun Tuhan pelihara, sepanjang tahun Tuhan sertai, sepanjang tahun Tuhan berkati. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu melihat saya tambah ganteng, itu karena Tuhan. Yang pertama, yang kedua karena Pak Joni. Loh ya, karena saudara bisa lihat sini kan karena Pak Joni undang saya. Puji Tuhan. Ayat firman ini menempatkan kemurahan Tuhan pada posisi tertinggi, lebih tinggi daripada segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Ini menunjuk bahwa nilai kasih setia, kemurahan, anugerah Tuhan jauh melampaui nilai segala sesuatu yang bersifat materi yang mungkin ada pada kita. Jadi ingat saja, kemurahan Tuhan melebihi segala apapun. Oke, itu yang pertama. Saya hidup karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, saya hidup karena pemeliharaan Sang Gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Nama
Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat firman Tuhan keempat ayat tadi di atas menggambarkan bahwa Tuhan yang dinyatakan oleh Daud sebagai gembala adalah sosok yang penuh perhatian, yang dia buktikan perhatiannya, kepeduliannya dengan cara dia menjaga, dia memelihara, dia melindungi, bahkan dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Yang senang bilang amin yang kencang. Yang saya bangga memiliki Yesus yang adalah segala-galanya bagiku. Baik. Ungkapan ini juga menyatakan hubungan yang erat dan intim antara Daud tentunya dengan Tuhannya. Itu juga kita. Ketika kita mengatakan Yesus gembalaku yang baik, sebetulnya kita sedang menyatakan saya punya hubungan yang akrab, yang dekat, melekat, bahkan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Gembala yang baik menyatakan juga bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan, mengawasi secara umum. Artinya begini, kalau saya melihat saudara, saya bisa melihat tanpa mengetahui bagaimana bentuk wajah. Saya hanya mengarahkan wajah saya ke semua yang ada. Tapi beda dengan ketika saya melihat fokus begini, maka saya akan tahu namanya Bapak Jone. Siapakah dia? Koncolawasku. Bagaimana kondisinya? Dulu itu langsing, sekarang itu langsung. Tuhan tidak dalam rangka memperhatikan orang yang percaya secara umum seperti tadi, tapi Tuhan memperhatikan kita. Tuhan peduli terhadap kita secara individu, secara pribadi. Wah, luar biasa sekali. Sedangkan cuma sesama kita yang punya perhatian khusus sama kita, itu saja sudah demikian membuat kita senang. Apalagi yang memperhatikan kita dengan cara secara individu adalah Yesus yang adalah gembala yang baik. Katakan amin. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan sebagai gembala yang baik menjamin keselamatan kita, kenyamanan hidup kita sebagai domba-dombanya. Gembala yang baik juga selalu berada di depan dalam rangka apa? Menuntun kita. Jadi kalau gembala yang ada di Palestina, domba-domba itu ada di belakang dia. Kan seorang gembala punya tongkat. Tanah yang ada di Palestina itu beda dengan tanah kita. Tanah kita itu kena air sedikit, beda. Tapi kalau di sana mulai dari Mesir sampai di Yerusalem, rata-rata tanahnya kualitas sama. Tanah seperti tanah berbatu. 1 minggu hujan, sejam berlalu, lihat ke bawah seperti tidak ada bekas air. Nah, tongkat gembala ini tujuannya untuk dia pakai di depan, dia ketuk ke tanah. Jadi dia jalan ini, tuk, tuk. Domba mengikuti suara tongkat itu. Jadi dia berada di depan dalam rangka memimpin, menuntun. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dia ada di depan artinya dia yang akan menghalau semua binatang-binatang buas yang akan menerkam domba-dombanya. Bilang amin. Coba bilang, saya percaya Yesus ada di depan saya. Bila dia menjadi perisai untuk saya atas semua serangan iblis yang datang terhadap saya. Oke, luar biasa. Saya pernah katakan juga kriteria gembala yang baik. Ini gembala domba sungguhan yang ada di Palestina. Yang pertama, kalau gembala itu mampu mencukupi makan minum, itu gembala yang baik. Yang kedua, kalau gembala itu mampu menciptakan kenyamanan. Nah, di padang gurun begitu kan, kadang-kadang ada singa, ada beruang dan sebagainya, binatang buas yang sewaktu-waktu dapat memangsai mereka. Tapi kehadiran gembala di tengah domba, domba itu bisa ayam, bisa tenang. Kalau tanpa gembala kira-kira begini domba. Tapi kehadiran gembala membuat domba seperti ini. Ayam. Dengan menutup mata, itu kalau bahasa Ibraninya
Domba dengan gaya ini tutup mata, itu kalau bahasa Ibrani dia memakai kata turu. Mirip ya? Dia tidak ada yang ditakutkan, dia nyaman. Ada gembalanya. Yang ketiga, seorang gembala dikatakan baik kalau gembala itu rela kehilangan kenyamanan diri. Daud punya tempat tidur yang empuk di rumah. Dia tinggalkan empuk tempat tidur itu, dia berada di tengah domba. Dia tidur, saya sudah berada di kandang domba itu. Kalau kandang domba bukan dari kayu, itu seperti gua batu. Dikasih lubang besar, domba-domba ada di sana. Salah satu sisi tempat di mana Daud tidur saat domba-dombanya juga tidur. Ya, jadi rela kehilangan kenyamanan. Yang keempat, yang terakhir, seorang gembala dikatakan baik bila gembala itu rela kehilangan nyawa. Kapan Daud khususnya rela kehilangan nyawa? Ketika singa dan beruang menerkam salah satu hewan peliharaannya. Daud tidak lari meninggalkan singa beruang. Dia mengejar, dia merampas domba yang ada di mulut singa ataupun beruang, dan bahkan dia membunuh binatang itu. Apa yang saya ambil? Daud tidak takut. Dia tidak perhitungkan nyawanya. Soal hasil akhir, dia menang dalam pertarungan itu. Tapi yang saya memberitahu, dia rela kehilangan nyawa sekalipun demi domba. Nah, 4 kriteria itu: mampu menyediakan makan minum, mampu menciptakan kenyamanan, rela kehilangan kenyamanan diri, rela kehilangan nyawa. Semua itu ada pada Yesus. Bilang amin. Saya mau tanya, Yesus cukupi makan minum? Dengan Yesus saudara nyaman? Yesus pun rela kehilangan kenyamanan. Dari surga dia tinggalkan, dia ada di dunia, hilang kenyamanan, bahkan hidup susah di dunia, dan dia rela mati untuk kita di atas kayu salib. Yang ketiga, saya hidup karena Tuhan sebagai sumber kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Bukan berbangkit bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar.
tangan lagi bagi Allah kita. Kita hidup hanya karena kekuatan dari Tuhan. Banyaknya persoalan, besarnya masalah tidak memungkinkan kita bisa ada hari ini tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan sumber kekuatan ya. Yesaya 40, 29 dan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Coba bilang, Tuhan sumber kekuatanku. Nah, ungkapan ini berarti bahwa sumber kekuatan kita sebagai orang yang percaya itu berasal dari Tuhan. Katakan amin. Saya memberitahu, kekuatan alami kita itu ada. Kita punya kekuatan secara lahiriah, secara jasmani, apalagi kalau kita sehat. Tapi saya memberitahu, kekuatan alami kita tidak cukup menjadi modal untuk kita dapat menembus setiap tantangan persoalan yang kita hadapi tiap hari. Katakan amin. Kita perlu kekuatan yang supernatural, yang digambarkan seperti burung Raja Wali. Satu-satunya burung yang tidak pernah takut badai sudah Raja Wali. Satu-satunya burung yang mengharapkan badai, Raja Wali. Tidak ada jenis burung lain mengharapkan. Justru kalau tidak ada badai, Raja Walinya gini lihat. Kalau tidak ada badai, Raja Wali gelisah. Tapi kalau ada badai, dia langsung kepakan sayapnya. Bagi dia badai bukan tantangan. Dia bisa hadir di dalam badai. Bilang amin. Dia bisa bermain-main dalam badai. Dia bisa melawan badai. Raja Wali bisa menang atas badai. Itulah yang digambarkan orang percaya. Kalau kita punya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Jadi sumber kekuatan kita ada berasal dari Tuhan. Ini adalah pernyataan iman yang mengakui bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber daya yang tak terbatas, terutama saat-saat mana kita sedang berada dalam satu situasi buruk, ketika mana kita berada dalam satu kesulitan. Jadi jangan pernah menggunakan atau mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mau andalkan Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Juga menegaskan bahwa kekuatan manusia terbatas. Yang mengakui kekuatannya terbatas, coba bilang amin yang keras. Amin. Sebaliknya kekuatan sejati yang berasal dari Tuhan mampu memberikan dukungan, mampu memberikan dorongan, kemampuan untuk kita bisa menghadapi setiap badai dan tantangan. Bahkan kita akan keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan. Pernyataan Tuhan adalah kekuatanku, cerminan iman yang mendalam seseorang terhadap Tuhan. Seseorang meyakini bahwa Tuhan selalu ada di setiap waktu, bahkan di dalam segala situasi apapun. Bersama Tuhan sebagai sumber kekuatan, kita dapat menghadapi segala apapun. Dan ada jaminan sekali lagi, kita pasti akan menang. Yang terakhir, coba bilang haleluya. Sudah terakhir. Bilang itu yang kutunggu. Kena jebakan. Saya ada hari ini karena Tuhan yang memimpin langkah hidup saya. Dan sungguh indah kalau Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Tidak mungkin kita dibawa di jalur yang salah pada suatu keadaan yang buruk, tidak mungkin. Ya, jadi setiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia, oh menakutkan.
Hingga sekarang. Coba kita sama-sama dulu tiga. Hingga sekarang aku tinggal di rumah Bapa surga yang megah. Sekali lagi hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Di rumah Bapa surga yang megah. Di rumah Bapa surga yang Haleluya. Itu artinya Bapak sudah selesai. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan amin. Tuhan memimpin jalan hidup kita. Berarti kalau itu pernyataan kita, Tuhan pimpin langkah hidup saya, artinya kita mengakui bahwa Tuhan memiliki rencana terbaik dalam hidup kita. Ini melibatkan penyerahan kehendak pribadi kita kepada kehendak Tuhan yang mutlak, dengan suatu keyakinan bahwa Dia akan menuntun kita terus di jalan yang benar. Bahkan ketika jalan kita yang kita tempuh sulit, pasti ada jalan keluar. Katakan amin. Di saat mungkin kita sudah putus asa, dengan pimpinan Tuhan pasti akan ada harapan. Beberapa aspek dari Tuhan memimpin jalan hidup kita. Mengakui bahwa Tuhan memiliki tujuan yang besar dan lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan untuk hidup kita di masa yang akan datang. Memahami bahwa jalan Tuhan mungkin tidak selalu jelas, tidak selalu mudah untuk dilalui, dan membutuhkan kesabaran serta kepercayaan untuk kita tetap mengikutinya. Anak Tuhan yang sejati tidak hanya setia beribadah hanya ketika situasi baik. Buruk pun situasi, kita akan tetap setia. Katakan amin. Karena kita tahu satu waktu, katanya firman Allah, penderitaan zaman sekarang ini akan berlalu dan akan kita nikmati kebahagiaan di sorga, di mana air mata tidak ada lagi, ya, ratap tangis, perkabungan tidak ada lagi, duka cita, kesusahan tidak ada lagi. Yang adalah hanyalah senang selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Musik boleh tampil. Kita akan masuk pada perjamuan. Menyingkat waktu, mari pelayan perjamuan masuk saja ke depan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Amin. Kasih Allah, mari kita bangkitkan diri semua. Tadi kau dan aku tak ada kasih seperti bersyukur, bersyukur, bersyukur. Firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Lebih dari itu, Roh Kudus yang akan menerangkan lebih dalam untuk lebih dipahami dan dimengerti umat-Mu, sehingga mereka menyadari hari ini mereka hidup karena kemurahan Tuhan. Mereka hidup karena Engkau sebagai gembala yang mencukupi segala apa yang mereka perlukan.
Mereka mampu bertahan karena ada kekuatan yang bersumber dari Engkau. Keadaan mereka hari ini diberkati dan sebagainya karena Tuhan yang memimpin langkah hidup mereka. Dan kami percaya akhir daripada setiap perjalanan hidup kami adalah sorga kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu, saatnya kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu kami kembali diberkati. Suci kuduskan, layakkan kami. Ampuni segala salah dosa kehilapan kami di hadapan Engkau. Basuh kami oleh darah-Mu. Kami sudah berdoa dan siapkan tanah hati kami, hidup kami akan tubuh dan darah-Mu yang akan menyatu dengan tubuh dan darah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kasih Allah sungguhlah ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kau. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, ku bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah selama hidupku. Selama hidupku, ku sembah selama hidupku. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saya mau jelaskan untuk perjamuan ini saya akan baca ayatnya keseluruhan satu kali. Setelah itu saya akan berdoa. Bapak Ibu ikuti doa saya, nyaringkan suara dan mengimaninya, sehingga kita akan mengalami berkat lewat perjamuan kudus ini. Baik, saya akan baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Semua katakan amin. Pastikan di tangan Bapak Ibu bukan lagi roti biasa. Dengan iman kita terima sebagai tubuh Yesus Kristus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Katakan amin. Pastikan pula di tangan Bapak Ibu bukan lagi anggur biasa. Dengan iman kita terima sebagai darah Yesus Kristus. Angkat setinggi-tingginya, ikuti doa saya, nyaringkan suaramu dan mengimaninya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah diberkati lewat firman Tuhan. Saat ini kembali kami akan diberkati melalui menyatunya tubuh dan darah-Mu dengan tubuh dan darah kami. Kami percaya di dalam tubuh dan darah-Mu ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa yang dapat menyembuhkan segala penyakit, melenyapkan segala ketakutan, memberikan kekuatan bagi yang lemah, mengangkat segala beban, menggantikan dengan kelegaan,
memulihkan segala sesuatu yang sedang tergoncang. Kami percaya lewat tubuh dan darah-Mu ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Kami tolak segala penyakit, kami tolak migrain, vertigo, sakit paru-paru, sakit liver, kami tolak tumor, kami tolak kanker, kami tolak diabetes, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, kami tolak gagal ginjal, kami tolak miom, kami tolak kista, segala penyakit, apapun juga, kami tolak di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, disebutkan. Kami akan makan, kami akan minum. Inilah tubuh, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita makan dan kita minum dalam nama Yesus. Bapak Ibu letakkan cawan di tempat di mana Bapak Ibu duduk. Kita mau bersyukur hari ini atas kasih setia anugerah kemurahannya. Bersyukur, berterima kasih buat pengorbanannya yang telah mengubah jalan hidup kita, yang seharusnya kita berjalan menuju kepada kebinasaan. Oleh pengorbanan yang kayu salib, oleh iman percaya kita, maka jalan hidup kita berubah. Kita sedang melangkah berjalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Mari kita sembah Dia. Kita angkat suara kita, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin, haleluya. Mari semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Terpujilah nama. Semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Kita semua katakan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan. Terima kasih namanya Bapak Pendeta Herman Hafal yang sudah memberkati kita semuanya. Ya, lalu kita terus selalu mengharapkan Bapak Herman untuk datang melayani Tuhan kita. Tuhan, sebelum ada pengumuman, mari kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan kalau sudah menerima penghasilan yang terbaik, yaitu gajian, ke dalam mengembalikan persepuluhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Sudah mendengarkan firman-Mu sungguh luar biasa. Kuatkan iman percaya kami kepada Engkau. Bapak Herman, Bapak ke dalam tangan-Mu, berkati lindungi Bapak, keluarga Bapak Herman, pelayanan apapun yang Bapak Herman kerjakan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sedang kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk tempat ini. Mari Bapak berkati jemaat-Mu yang hadir saat ini. Berkati Bapak yang menjalankan persembahan
ya. Dan jangan lupa kita juga membayar iuran sosial, ya. Tuhan memberkati. Mari kita akan dengar beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita harus ambil respon untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan olehnya. Bukan hanya mendengar, tapi harus kita kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kita akan dengar jadwal pelayanan untuk minggu ke depan. Yang pertama, doa pagi tetap terus ada, karena ini penting, ya. Karena doa adalah nafas, ya, bagi orang yang mengaku percaya. Kalau mengaku percaya tapi nggak doa, ya, itu tanda-tanda besar. Tapi kita bersyukur ada doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jamnya jam 4:30 pagi. Jemaat diharap ambil bagian untuk doa pagi. Kemudian yang kedua, hari Selasa tanggal 8 Juli itu ada ibadah BBI. Ibadahnya dimulai jam 5 sore. Yang bertugas WL-nya Ibu Amini, kemudian firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Bapak Jonet Caksono. Kemudian untuk ibadah raya minggu depan di tempat ini tanggal 13 Juli dimulai jam 4 sore. Yang bertugas WL-nya Ibu Amini. Kemudian di situ singernya ada Ibu Yanti Adi, ada Ibu Yuli, dan ada Ibu Likas. Ya, itu. Kemudian yang khotbah PDM Bapak Jonet Wicaksono. Kemudian aksar dan kolektan Bapak dan pelayan dulu. Ya, seragamnya pelayan pakai hijau. Kemudian asarnya, ini asarnya Bapak dan Ibu Agung untuk minggu depan. Wajah pengumuman yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima
seperti halnya mereka datang dalam lindungan Tuhan. Jauhkan mara bahaya, musibah, malapetaka, kecelakaan, bahkan maut. Gangguan manusia jahat kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Mereka boleh pulang tiba dengan selamat ke tempat kediaman mereka masing-masing. Dalam kegiatan-kegiatan sepekan mereka dapat mengikutinya dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dan pujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Tuhan akan melindungi Engkau dan memberkati Engkau. Tuhan akan membawa Engkau terus naik dan tidak turun, menjadikan Engkau kepala bukan ekor. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan pun akan menghadapkan kepadamu wajahnya, memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati anak cucumu, diberkati usaha pekerjaanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Rahmat serta anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kita, dalam pimpinan persekutuan pengantaran Allah Roh Kudus, menyertai, menjaga, melindungi, memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Kami peralaskan doa kami ini dalam satu nama yang heran penuh kuasa, Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Saudara jangan pulang, di luar ada berkat makan malam. Haleluya. Oke, nah apa namanya, kita mau berdoa ya. Oke, untuk makanan kan? Iya. Oh, saya pergi berdoa. Bapak kami mengucap syukur atas segala anugerah, rahmat dan kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan dan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta dan Amin. Yang hari ini Tuhan boleh Tuhan tambahkan umur. Biarlah Tuhan selalu menjaga hamba-Mu Israel ya pelayanannya. Tuhan berikan umur panjang. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati jemaatnya semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang kami sembah. Tuhan, jika kami mendapat berkat, bukan hanya Bapak Pendeta Firman, tapi kami jemaat-Mu juga akan menikmati berkat-berkat yang dari Allah. Terima kasih Tuhan, dan segala nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mohon dan ucap syukur. Haleluya. Iya, secara pribadi saya berterima kasih buat kepedulian. Wah, surprise bagi saya ini ya, pakai yang beginian sekarang. Jadi seumur-umur saya berpuluhan tahun baru kali ini dapat selempang seperti ini. Langsung nama lagi. Ini perlu diabadikan dan dibagi ke saya. Pasti masuk di Facebook. Oke, Tuhan Yesus.